Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Al-ikhwan wal akhwat jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita masuk di bagian kedua dalam pembahasan fikih. Setelah di pertemuan yang lalu kita tamat selesai dari bagian pertama, yaitu dari pembahasan fiqhul ibadat, fikih ibadah, yaitu terkait dengan hubungan kita bersama Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu kita masuk di jenis fikih kedua, yaitu dikenal dengan fiqhul muamalat. Fikih terkait dengan muamalah. Para ulama kita selalu menyebutkan fikih muamalah setelah fikih ibadah. Sebabnya adalah mereka memaksudkan bahwa di dalam segala sesuatu kita dahulukan amalan akhirat sebelum amalan dunia. Karena ibadah itu terkait dengan ibadah penghambaan kepada Allah. Dengan berwudu, puasa, zakat, sholat, haji. Setelah selesai benar penghambaan kita kepada Allah, maka kita harus memperbaiki hubungan kita sesama manusia. Itu terkait dengan perkara dunia yang berhubungan dengan muamalah. Seperti jual beli, pernikahan, minuman, makanan, terkait dengan kejahatan, pembunuhan, dan yang semisalnya. Demikian pula nanti terkait dengan masalah jihad dan perbudakan. Di sini di kitab Al-Mu'amalah kita mulai dengan kitab jual beli. Kita mulai dengan kitab jual beli. Dan seperti biasa di sini bukan kitab yang meluas seperti di ibadah, hanya menyebutkan hal-hal yang pokok. Di muamalah juga seperti nanti yang pertama jual beli, penulis hanya menyebutkan hal-hal yang pokok saja, tidak meluas. Adapun untuk meluas, maka nanti setelah tamat kitab ini hanya hal-hal yang wajib kita tahu dalam ibadah dan hal-hal yang wajib kita tahu dalam muamalah, jual beli. Adapun rincian, cabang, masalah, nanti insya Allah setelah kita tamat dari kitab ini. Dan insya Allah kita kalau melihat, ini kan sudah setengah. Kalau kita melihat dari pembahasan ibadah, itu alhamdulillah kita hanya membahasnya ya di masjid ini mulai dari bawah
sampai kita naik di atas ini, itu belum 2 tahun kalau hitungan tahunnya. Iya. Muamalah lebih cepat lagi. Ibadah kan karena banyak cabangnya, masalah wudhu, masalah sholat, masalah zakat, puasa, sampai terakhir kemarin yang paling ringkas haji. Yang paling lama sebelumnya adalah masalah sholat. Karena banyak masalah yang disampaikan yang perlu diketahui. Di sini juga yang paling panjang adalah Kitabul Buyu. Kitab terkait dengan jual beli. Yang lainnya pendek-pendek insya Allah. Hal-hal yang perlu kita ketahui sebagai dasar dalam fikih. Kata beliau Kitabul Buyu' wa ghairiha minal muamalat. Kitab tentang jual beli dan selainnya dari muamalah. Kitab Al-Buyu', jual beli. Al-Buyu' ini jamak dari kata bay'un. Jadi ini bukan kata tunggal, ini kata jamak dalam istilah bahasa Arabnya. Al-bay'u secara bahasa, kalau dibilang jual beli, secara bahasa, i'ta'u syai'in fi muqabalati syai'in. Kita beri sesuatu karena ada sesuatu yang dia beri kepada kita. Itu namanya jual beli secara bahasa. Adapun secara istilah, menurut pandangan fikih syar'i, fikih Islami, al-buyu' atau jual beli disebutkan oleh para ulama kita dengan pengertian yang pendek. Kan ada juga para ulama fikih memberikan pengertian dengan pengertian yang panjang. Tapi yang paling pendeknya adalah naklu milkin ilal ghair bisamanin. Dia adalah memindahkan kepemilikan kepada yang lain dengan harga yang dia berikan kepada kita. Ini pengertian paling pendek sekali yang disebutkan oleh oleh para ulama fikih. Memindahkan kepemilikan kepada orang lain dengan sebab saman, harga yang dia bayar ke kita. Ini pengertian pendek. Dan pengertian yang panjangnya adalah, dan ini yang lebih lengkap dan lebih umum, kata mereka al-bai' artinya tabaduli malin bimal ala sabili tarodi ala wajhil masyru'. Ini lebih bagus. Dia adalah tabadul, menukar, saling menukar harta dengan harta. Ini lebih bagus daripada tadi. Kalau tadi kan kita kasih punya kita, dia kasih harganya. Itu kalau dibilang harga bisa saja uang yang diinginkan, yang punya nilai tukar. Kalau ini saling menukar harta dengan harta. Harta dengan harta mencakup semua yang kita miliki berupa harta. Bisa kambing dengan kambing, kambing dengan rupiah, kambing dengan emas, kambing dengan perak. Semua. Bisa sapi dengan sapi, sapi dengan onta. Semua yang penting harta. Rumah dengan rumah, rumah dengan mobil, rumah dengan uang. Semua harta. Yang masuk dalam kategori harta kita masuk di sini. Saling menukar harta dengan harta. Saling menukar harta dengan harta. Ala sabili tarodi. Karena saling ridho.
Karena kalau tidak saling ridho, ya jual beli juga. Tapi nanti masuk dalam jual beli muharram. Jual beli yang diharamkan. Ini karena saling ridho. Kita kasih harta kita, dia kasih hartanya. Karena ada keriduan, kesepakatan untuk saling menukar harta. Terus terakhir, alal wajhil masyru', sesuai dengan yang disyariatkan. Artinya bukan tukar harta dengan harta yang dilarang. Seperti nanti akan dibahas oleh penulis, jual beli terlarang. Jual beli emas dengan emas ditambah. Atau jual beli emas dengan emas diakhirkan. Ini kan walaupun keduanya ridho, tapi kalau tidak sesuai syariat, dia dilarang oleh syariat, maka tidak masuk jual beli yang dibolehkan. Nah, ini penting sekali ini pengertian. Tukar harta dengan harta, saling ridho, dan sesuai dengan syariat. Iya. Kata saling ridho, keluar yang tidak ridho. Kata sesuai syariat, keluar yang ada larangannya dari syariat. Ini pengertiannya. Adapun hukum melakukan jual beli dengan syarat nanti kalau terpenuhi syaratnya, hukumnya adalah boleh. Jual beli itu halal kalau terpenuhi syaratnya. Dengan dalil Al-Quran, hadits Nabi SAW, dan kesepakatan kaum muslimin. Dalil dari Quran, tentunya kita maklumi bersama ayat yang sangat terang sekali. Allah katakan, wa ahallallahul bai'a. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala halalkan jual beli. Iya. Dengan ayat ini, kata para ulama ketika Allah umumkan jual beli haram, halal, pakai al. Pakai al. Ditambah lagi ala sabilil imtinan. Kan ini adalah anugerah, pemberian, nikmat. Dihalalkan jual beli itu nikmat. Menunjukkan makna umum. Artinya kata para ulama, asal dalam jual beli itu halal. Karena Allah katakan Allah halalkan jual beli. Ini hukum asal namanya yang diletakkan untuk kita. Asal dari jual beli halal. Kecuali yang dilarang. Makanya dalam kitab-kitab fikih yang disebut itu fokusnya di jual beli terlarang. Bukan jual beli yang boleh. Karena yang boleh itu asal. Dan banyak, sementara yang terlarang itu cabang dan sedikit. Artinya selain itu nanti berarti boleh. Iya. Ini pernyataan langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula ayat yang lain. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa antakuna tijaratan antara minkum. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian memakan harta sebagian kalian dengan cara yang batil. Kecuali lewat jalur perdagangan. Jual beli yang muncul karena saling ridho dari kalian. Jadi Allah katakan, tidak boleh kita memakan harta teman kita dengan cara yang batil. Kecuali ada jual beli, terus ada saling ridho. Ada jual beli dan saling ridho. Ini dua ayat yang menjadi pokok. Pendalilan akan halalnya, mubahnya jual beli. Adapun dari hadis, maka sangat banyak sekali hadits akan bolehnya kita melakukan transaksi jual beli antara sesama kita. Misal Nabi SAW
bersabda, "Idza tabaya'ar rajulan." Ini hadits Bukhari Muslim riwayat Abdullah bin Umar, dari Abdullah bin Umar. "Idza tabaya'ar rajulan." Jika dua orang melakukan transaksi jual beli, fakullu wahidin minhuma bil khiyar malam yatafarraqa. Setiap salah satu dari keduanya punya hak untuk memilih jadi atau tidak selama belum berpisah. Artinya ketika kita melihat suatu barang, kita ingin membelinya, tidak ada paksaan bagi si penjual untuk menjualnya ke kita. Dia punya hak untuk mengatakan, tidak mau saya jual. Demikian pula kalau kita datang, si pembeli bilang, singgah, beli barangku, ini ada. Tidak ada paksaan untuk kita membeli barangnya. Kita punya hak pilih. Kita punya hak memilih. Ini yang diucapkan oleh Nabi memberikan kabar kepada kita bahwa jual beli itu boleh. Karena Nabi mengatakan, jika dua orang saling melakukan transaksi jual beli, maka keduanya punya hak untuk memilih. Ia punya hak untuk memilih. Ini hadits. Demikian pula yang lain dari yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari dalil-dalil yang sangat banyak sekali nanti kita akan dapat insya Allah di pembahasan ya hukum jual beli. Di antara yang paling terkenalnya riwayat juga Bukhari Muslim tapi dari Hakim Ibn Hizam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-bay'an bil khiyar malam yatafarraqa fa in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bai'ihima wa in katama wa kadzaba muhiqat barakatu bai'ihima. Dua yang melakukan transaksi jual beli punya hak pilih selama keduanya belum pisah. Kalau dia bilang saya beli ini, baru dia bawa pulang, si penjual bilang iya silakan harganya sekian. Dia kasih uangnya, dia ambil barangnya, terus dia sudah pulang. Nah, ini tidak punya lagi hak untuk kembalikan. Kecuali ada syarat, saya coba dulu 3 hari, sehari. Kalau jadi nanti kalau jadi saya tidak kembali. Kalau tidak jadi ya saya kembali. Dalam waktu sehari. Itu namanya ada syarat. Ada syarat dalam akad. Tapi kalau dia langsung akad, kemudian dia ambil barangnya, dikasih harganya, ambil barangnya, dia pergi. Tidak ada lagi hak untuk membatalkan akad. Ia membatalkan akad. Terus Nabi bilang, fa'in sodaqa wa bayyana, jika keduanya saling jujur dan jelaskan, kalau ada aibnya, dia bilang, ini ada cacatnya. Jujur dia. Burika lahuma fi bai'ihima. Kata Nabi, diberkahi transaksi jual beli keduanya. Ini syaratnya kalau dia jelaskan. Dibilang diberkahi. Berarti jual beli itu boleh. Selama tidak ada unsur tipu menipunya. Dia jelaskan. Maka diberkahi jual belinya. Tapi wa in katama wa kadzaba. Kalau dia tutupi. Dia dusta. Dia dusta. Dia tutupi cacatnya. Maka muhiqat barakatu bai'ihima. Maka dihilangkan berkah jual belinya. Hilang berkahnya. Kalau dia dusta. Atau dia tidak sampaikan barangnya. Jika ada cacat atau aibnya. Maka hilang berkahnya. Tidak dijelaskan saja. Cuman hilang berkah. Berarti jual belinya sah. Nah, ini termasuk juga dalil bahwa jual beli itu hukumnya halal asalnya. Masalah dia tidak jelaskan, nah ini masalah. Kurang nanti berkah dalam jual belinya. Dan disepakati oleh para ulama tidak ada silang pendapat akan halalnya jual beli ini
banyak sekali ulama fikih yang menukilnya. Banyak sekali ulama fikih yang menukilnya. Kemudian kata beliau di bawah, setelah menyebutkan judul, beliau berkata, al-buyu'u salah satu asya. Jual beli itu yang orang perjualbelikan itu ada 3 bentuknya. Bai'u ainin musyahadah, menjual barang atau sesuatu yang dilihat, ada barangnya. Apa hukumnya? Beliau bilang fajaizun. Ini hukumnya boleh. Ini yang pertama. Yang kedua, bai'u syai'in mausufin fid dhimmah. Menjual sesuatu yang disifati dalam tanggungannya. Ini nanti jual beli seperti bentuknya jual beli salam. Akad pabrik. Dia pergi ke tukang jahit. Dia sifati. Saya mau dijahitkan baju warna ini, ukuran ini. Dia sebutkan. Iya. Sifatnya. Sebutkan sifatnya. Si tukang jahit bilang, iya saya akan jahitkan. Sekian harganya. Kita kasih harganya. Bajunya nanti jadi hari Selasa depan misalnya. Kalau dia pesan Selasa, dia bilang Selasa depan. Atau tanggal sekian jadinya. Boleh. Ini namanya mausuf fid dhimmah. Kata beliau, fajaiz. Ini boleh. Akad dibuatkan. Atau akad diproduksikan untuknya. Iya, akad diproduksikan untuknya. Paham mungkin ya? Itu kalau pakaian. Kalau makanan, ya kita pergi ke pembuat makanan. Saya ada acara tanggal sekian. Tolong dibuatkan saya pada tanggal itu. Dia sebutkan yang dia pesan. Dia bilang, iya saya sanggup, harganya sekian. Dia kasih uangnya, nanti barangnya. Ini namanya sesuatu yang disifati di mana? Di dalam tanggungannya si penjual. Ini fajaizun, ini boleh. Ini bentuk jual beli yang kedua. Nanti ada bab khususnya. Namanya bai'us salam atau bai'us salaf. Nanti kita akan dapatkan. Ada syaratnya. Ketat syaratnya karena masalahnya ini dia belum punya. Akadnya baru mau dibuatkan. Dia belum miliki. Iya, ini dibolehkan dengan syarat yang ketat. Nanti kita akan bahas. Jenis jual beli yang ketiga, bai'u ainin, jual barang goibatin yang tidak ada. Lam tusyahad, tidak juga dilihat. Kan ada barang, kadang ada barang, tidak ada di hadapan kita, tapi kita lihat fotonya, kita lihat modelnya di gambar. Tapi ini bentuknya, dia jual barang, tidak ada, terus tidak dilihat. Fala yajuz, ini tidak boleh. Ini tidak boleh. Nah, nanti akan kita rinci ini bentuknya. Sekarang kita bahas dulu rukun dalam jual beli. Setelah itu nanti syarat di dalam jual beli. Pertama, rukun dalam jual beli disebutkan oleh para ulama rahimahumullah. Jual beli itu rukunnya ada 3. Ada 3. Disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah. Pertama, yang
berakad, yaitu si penjual dan si pembeli. Kedua, sigohnya, lafat akadnya. Ya, lafat akadnya, lafat ini nanti insya Allah kita akan bahas kembali ke urf. Tidak harus dia bilang saya beli, oh saya jual, tidak harus. Nanti akan disebutkan bentuk ini walaupun tidak diucapkan, tapi yang penting ada tindakannya. Misalnya dia bilang berapa ini? Sekian. Dia tidak bilang iya saya beli, dia langsung kasih uangnya. Itu namanya sudah akad. Itu namanya sudah akad. Atau kita datang ke penjual, berapa ini? Dia bilang sekian. Kita tawar, saya mau sekian. Dia langsung bilang bungkus. Sudah jadi akad. Iya. Langsung jadi akad. Nanti itu kembali ke uruf. Yang jelas harus ada sigoh. Harus ada akad. Ini rukun kedua. Nanti bentuk akadnya macam-macam. Tergantung kebiasaan uruf masyarakat. Yang ketiga, rukunnya adalah harus ada yang diakati, yaitu ada barangnya. Ada barangnya. Ini yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam fikih Syafi'iyah. Tidak 3 rukun jual beli. 3 rukun jual beli. Kalau tidak ada rukun ini, maka tidak ada jual beli. Kemudian yang diperjualbelikan ada 3. Nah, ada menjual beli barang dan ada menjual beli dhimah. Iya, dhimah ini tanggungan yang dia sifati dalam tanggungannya. Kalau jual beli barang, intinya yang belum sampaikan tadi terbagi 2. Ada barang yang ada barang tidak ada. Jual beli barang yang ada boleh. Jual beli barang yang tidak ada tidak boleh. Dipahami mungkin? Kita punya barangnya kita jual, boleh. Kita belum punya barangnya tapi kita jual, itu tidak boleh. Kecuali jual beli salam. Itu namanya jual beli mausuf fi dhimmah. Jual beli sesuatu yang ada dalam tanggungan. Kita mampu untuk membuatkan, nanti ada syaratnya insya Allah. Ada syaratnya, sebentar kita akan bahas. Iya, jual beli barang yang tidak ada, ini banyak sekali. Nanti kita akan bahas di syarat jual beli yang akan disebutkan oleh penulis. Yang disebutkan oleh penulis. Beliau berkata, wa yasihhu bai'u. Ini sudah masuk dalam syarat jual beli. Sah jual beli kulli tohirin muntafi'in bihi mamlukin. Beliau sebutkan 3 syarat. Sah jual beli semua yang tohir, suci. Muntafi'in bih, bermanfaat, bisa dimanfaatkan dengannya. Mamluk, dimiliki. Boleh sah menjual beli barang yang suci, bermanfaat, terus dia punya. Dia punya, dia miliki. Setelah itu beliau katakan, wala yasihhu bai'u ainin najisah. Tidak sah jual beli barang yang najis. Karena tadi harus tohir. Wama la manfaat fi. Tidak boleh menjual beli barang yang tidak bermanfaat padanya. Demikian pula yang terakhir. Tidak boleh kita menjual apa yang kita tidak punya. Ini belum bersyarat, ini syaratnya 3.
Beliau hanya sebutkan 3. Syarat pertama harus suci. Kedua bermanfaat. Yang beliau sebutkan. Ketiga, dia harus barang yang dia jual adalah barang yang dia miliki. Adalah barang yang dia miliki. Kalau ini jelas ya. Barang yang suci karena tidak boleh menjual barang yang najis. Karena tidak dibolehkan menjual barang yang najis. Iya. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, Inna Allah harrama bai'il khamr wal maitah wal khinzir wal asnam. Di sini ada 2 yang najis. Terus ada 2 karena hal lain. Dalam riwayat Bukhari Muslim. Allah Subhanahu wa taala mengharamkan jual khamr karena diharamkan. Bukan karena najisnya. Karena berdasarkan pendapat yang benar, khamr tidak najis. Tapi haram diminum. Adapun dalil tidak najisnya kita sudah sebutkan di kitab Toharoh. Para sahabat ketika diturunkan ayat haramnya khamr, mereka buang di jalan-jalan khamrnya. Kalau najis, ya tidak mungkin dibuang di jalan-jalan. Jadi dia tidak najis tapi haram diminum. Ini karena haramnya. Karena tidak boleh nanti jual beli barang yang haram. Wal maitah, bangkai, ini karena najis. Wal khinzir, babi, karena najis. Wal asnam, dan berhala. Ini karena diibadah untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi 4 yang disebutkan di sini. Di antaranya jual beli yang najis. Diharamkan. Nabi bersabda, Innallaha ta'ala harrama. Jadi barangnya harus suci. Tidak boleh najis. Secara khusus anjing datang dalam riwayat Imam Al-Bukhari juga Muslim. Nahan Nabi SAW an thamanil kalbi. Nabi SAW melarang dari hasil jualannya anjing. Kalau ada menjual anjing, haram harganya. Karena kalau haram barangnya, haram harganya. Ini terkait dengan anjing. Yang disebutkan. Demikian pula seluruh hal yang najis tidak boleh diperjualbelikan. Jadi syarat pertama ini harus suci. Syarat kedua harus bermanfaat. Ini para ulama sebutkan untuk mengeluarkan yang tidak bermanfaat. Mereka tegaskan tidak sah jual beli hal yang tidak bermanfaat. Iya. Karena itu memakan harta dengan cara yang batil. Masuk dalam kategori memakan harta dengan cara yang batil. Kita juga mengeluarkan harta kepada hal yang tidak ada manfaatnya. Padahal nanti kita akan ditanya tentang harta kita. Oleh karena itu para ulama mengatakan tidak boleh jual beli al-aqarib, kalajengking. Tidak boleh, karena itu tidak bermanfaat. Mereka juga mengatakan tidak boleh jual beli al-hayyat, ular. Tidak ada manfaatnya. Bahkan kata mereka tidak boleh jual beli an-naml, semut. Tidak ada manfaatnya. Kecuali ada semut punya manfaat. Iya. Tapi asalnya kalau tidak ada manfaatnya, tidak boleh. Ini hanya contoh-contoh yang mereka sebutkan. Dari perkara yang tidak
bermanfaat. Dari perkara yang tidak bermanfaat. Apalagi itu membahayakan. Tidak bermanfaatnya saja itu sudah tidak dibolehkan. Apalagi membahayakan. Itu tentunya tidak dibolehkan. Ya, tidak dibolehkan kalau membahayakan. Kata mereka tidak boleh jual beli racun. Maksudnya racun orang. Iya, tidak boleh jual beli racun orang. Iya, tidak dibolehkan. Tidak boleh jual beli seluruh yang ada dorornya. Mereka berdalil dengan dalil umum. La doror wala diror. Tidak boleh membahayakan diri sendiri. Tidak boleh membahayakan orang lain. Tidak dibolehkan. Ini yang disebutkan sebagai syarat kedua. Syarat yang ketiga, harus dia miliki. Apakah milik di sini maksudnya dengan milik karena memang karena dia punya atau milik karena diwakilkan oleh pemilik? Dipahami ini? Kan ada dua kepemilikan. Ada kepemilikan memang dia yang punya hakikian secara nyatanya atau kepemilikan karena taukil, karena diwakilkan oleh si pemilik. Karena diwakilkan oleh si pemilik. Dari sini syarat ini diambil dari hadits Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, la bai'a illa fima yamlik. Tidak ada jual beli kecuali apa yang dia punya. Demikian pula Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la tabi', belum melarang. La tabi' fima ma la tamlik. Jangan kamu jual apa yang kamu tidak punya. Jangan kamu jual apa yang kamu tidak punya. Oleh karena itu disebutkan oleh para ulama rahimahumullah, dengan syarat ini tidak dibolehkan kita menjual burung masih di udara, ikan masih di air. Tidak boleh. Iya, karena belum dimiliki. Karena belum dimiliki. Ini sebagai syarat yang ketiga yang disebut oleh penulis. Ada syarat yang disebutkan oleh ulama fikih yang lain. 3 itu sudah syarat pokok. Para ulama lain menyebutkan syarat lagi yang membuat jual beli itu sah. Yang keempat, kita jadikan yang keempat. Kata mereka al-qudratu alat taslim. Mampu untuk menyerahkannya. Walaupun kita punya, tapi kalau tidak mampu diserahkan, tidak boleh kita jual. Misal kata mereka, orang punya sapi, tapi sapinya sudah lari, sudah liar. Ini ditakutkan nanti tidak mampu dia tangkap. Jadi harus yang mampu dia serahkan. Iya. Atau dia punya onta, ontanya sudah syarit, ontanya sudah kabur, tidak kembali-kembali. Ini tidak mampu dia serahkan. Kalau contoh dulu, budaknya sudah lari dari tuannya. Tidak boleh dijual karena dia tidak mampu apa? Serahkan. Dia tidak mampu serahkan. Ini sebagai syarat keempat. Syarat kelima, yaitu kaunul mabi ma'luman. Yang diperjualbelikan itu dimaklumi. Inilah tadi dibilang barangnya kan harus ada. Paling tidak dimaklumi dalam sifatnya. Cirinya sekian, ukurannya sekian, takarannya sekian, timbangannya sekian. Harus dimaklumi barangnya. Ya, barangnya harus diketahui. Dan ini kata para ulama, ini labud, syarat ini harus. Karena kalau tidak dimaklumi nanti bisa timbul perselisihan. Dia pesan, dia bilang saya mau beli ikan. Iya. Oh iya, saya punya ikan. Sudah. Harganya berapa? Sekian. Dia tidak tahu ikan apa. Nah, ini bahaya nanti. Dia mau beli ikan cakalang ternyata dikasih ikan bolu. Akhirnya berselisih. Kamu mau beli ikan. Kamu tidak sebutkan ikannya apa. Ini saya masuk ikan cakalang. Ya ini berselisih. Harus dimaklumi ikan apa yang mau dibeli.
Ini syarat untuk menghilangkan perselisihan. Untuk menghilangkan perselisihan. Kalau itu diukur dengan meter, maka harus dimaklumi meternya berapa. Kalau diukur dengan takaran, harus ditahu berapa takarannya. Kalau diukur dengan timbangan, harus ditahu berapa timbangannya. Iya, harus ditahu berapa timbangannya. Kalau terkait dengan warna, harus ditahu warna apa. Pokoknya harus dimaklumi. Harus dimaklumi barang yang diperjual belikan itu. Harus dimaklumi barang yang diperjual belikan. Ini syarat tambahan dari yang disebutkan oleh para ulama kita sebagai syarat sah dalam jual beli. Jadi tambahannya mampu diserahkan, kemudian barang yang diperjualbelikan adalah barang yang sudah diketahui oleh si pembeli dan penjual. Oleh si pembeli dan penjual. Ini yang disebutkan terkait dengan yang penulis sebutkan. Setelah itu beliau akan masuk di jual beli terlarang. Ini sebagai pembahasan dasar, syarat dan pengertiannya. Setelah itu langsung beliau bilang war riba. Pembahasan jual beli yang terlarang pertama. Jual beli dengan cara riba. Ini kita ambil di pertemuan akan datang insya Allah. Kita adzan dulu. Kita lihat sini ada pertanyaan. Pertama, Assalamualaikum Ustaz, Afwan izin bertanya. Bagaimana hukum ketika kita belanja di suatu toko yang biasa memberikan kembalian gula-gula? Karena katanya tidak ada uang koin. Kalau kita ridho, nah boleh. Kalau kita tidak ridho, tidak boleh. Harus dia kembalikan uang koin. Harus dia cari uangnya. Harus dia cari uangnya. Jadi tergantung kembali kita ridho enggak dikembalikan dengan gula-gula atau tidak. Iya. Kalau tidak ridho tidak boleh. Boleh kita kembalikan barangnya. Kalau begitu tidak jadi belanja. Karena kamu tidak ada uang kembali. Iya. Boleh. Karena kita masih di akad. Kita masih di akad. Bagaimana hukum jual beli buket uang? Seperti yang lagi viral sekarang ini sebagai ucapan selamat. Tergantung kalau yang diinginkan dengan mau tukar uang dengan uang. Kemudian dia lebihkan, haram. Karena uang dengan uang harus sama. Tangan ke tangan. Tapi kalau bukan karena uangnya. Dia memang mau beli barangnya. Sudah bernilai barang ini uang. Karena sudah dibentuk. Sudah dibentuk. Tidak lagi bernilai uang. Sudah bernilai apa? Barang yang menjadi ucapan selamat atau hadiah. Boleh. Dia membelinya. Boleh dia membelinya dan tidak harus sama. Dan tidak harus sama. Jadi tergantung dilihat hal tersebut. Wallahualam. Apakah boleh melakukan muamalah dalam masjid namun sudah akad sebelumnya di luar masjid? Kalau sudah terjadi akad, tinggal pembayarannya saja atau penyerahan barangnya saja, boleh. Tidak apa-apa di masjid, mubah. Tapi kalau akadnya di masjid, itu yang tidak boleh. Apa hukum membaca buku filsafat? Benarkah dilarang? Ya benar dilarang. Dilarang seorang membaca buku filsafat. Dilarang seorang membaca buku filsafat. Apakah uang panaik termasuk jual beli? Mohon penjelasannya Ustadz agar tidak nases saja ki. Ya. Uang panai bukan jual beli. Uang panai bukan jual beli. Jual beli itu kan nanti dengan maharnya. Kalau uang panai itu kan uang acara. Nabi anjurkan untuk melakukan acara dalam pernikahan. Iya. Melakukan acara dalam pernikahan. Ketika belum melihat tanda pernikahan pada sahabatnya Abdurrahman.
Iya. Beliau tanya, kenapa ini? Saya sudah menikah. Saya sudah menikah dengan mahar emas. Nabi bilang, aulim walau bisa. Lakukan acara walimah walaupun dengan seekor kambing. Jadi rata-rata uang panai itu kan bukan uang mahar. Ya, yang kita berikan karena kita akad. Bukan, uang panai itu adalah uang acara. Uang acara. Uang acara ya tergantung mau acaranya apa. Sebagian orang kadang membahas mahar tapi yang dimasukkan uang panai. Uang panai kan bukan mahar kalau di awam. Di awam itu dibedakan maharnya sama uang panai. Kalau mahar yang disebutkan di akad itu mahar. Kalau uang panai kan tidak sebut di akad. Di sebagian acara itu cuma uang acara. Uang acara. Jadi salah kalau ada yang membuat tulisan ya judulnya dilarang memahalkan mahar. Tapi yang disinggung uang panai. Salah sambung. Tidak pas. Di masyarakat uang mahar beda dengan uang panai. Uang panai acara, mahar itu yang disebutkan saat akad. Mereka bilang seperangkat alat sholat dan emas 1 gram atau 1 badan. Itu yang disebut di akad. Itu dibilang mahar. Bolehkah belanja online di TikTok? Karena ingin mendapatkan harga yang lebih murah. Namun harus melihat video yang ada di dalamnya. Video apa dulu? Kalau video joget-joget. Jangan, tidak boleh. Tidak boleh. Belanja saja. Walaupun mahal tapi tidak ada unsur maksiatnya. Itu lebih bagus. Itu lebih bagus. Iya. Sini ada pertanyaan. Kuburan bapak saya di kampung itu di kondisi tanahnya biasa longsor. Tanahnya biasa turun. Kemudian biasa ada binatang seperti kerbau lewat-lewat sampai menginjak kuburan. Apakah boleh dipagari agar binatang tersebut tidak datang lagi menginjak kuburan? Apakah ini tidak termasuk, apakah ini tidak sesuai sunnah? Dan bagaimana mengatasi bila tanahnya turun? Bila tanahnya turun, boleh kita tambah. Boleh kita tambah lagi dari tanah yang lain. Boleh kita tambah dari tanah yang lain. Itu kalau masalah tanahnya turun. Adapun untuk menghalangi binatang, boleh nggak dipagar? Iya, kalau dibilang boleh dengan alasan itu ada kebutuhan, dibolehkan. Tapi tidak boleh dicat. Iya, tidak boleh dicat yang untuk dipagarinya. Tidak boleh disemen. Tidak dibolehkan. Makanya yang paling bagus adalah bisa kita tumpuk keliling dengan batu baru taruh tanah. Kan kuburan itu kan boleh dibuat seperti punuk dan boleh dibuat rata. Boleh dibuat rata dan ditinggikan. Ditinggikan. Walaupun cara syarat meninggikan itu bukan dengan di semen, bukan di cat. Batu saja ditumpuk baru taruh tanah. Insya Allah batunya tidak akan runtuh juga. Saya merupakan agen atau perwakilan dari suatu perusahaan produk kecantikan. Kemudian saya punya akad dengan pemilik perusahaan bahwa saya diizinkan untuk membuka pre-order dan menerima pembayaran dari customer. Kondisi begini apakah boleh Ustadz? Di sisi lain pemilik perusahaan sudah kolisi dengan Ustadz, namun saya hanya ingin kembali dengan konsul.
pemilik perusahaan sudah konsultasi dengan Ustadz, namun saya hanya ingin kembali memastikan. Boleh, tidak ada masalah. Iya. Tidak ada masalah dengan kalau kita sudah diwakilkan oleh yang punya produk, dibolehkan kita membuka dan menawarkan barang itu walaupun kita tidak punya. Yang tadi itu syaratnya harus punya, itu kalau si penjual, bukan wakil dari penjual. Kalau kita menjadi wakil, tidak harus kita punya barangnya. Boleh kita jual walaupun barangnya masih di yang punya. Masih di yang punya. Itu kalau kita jadi wakil. Itu kalau kita jadi wakil dibolehkan. Apa hukum membaca mushaf yang berwarna seperti Quran hafalan yang memiliki blok warna bertajwid? Iya. Kalau kita sebagai pembaca, tidak apa-apa. Hanya saya para ulama mengatakan Quran tidak boleh dicetak berwarna. Ada yang mengatakan seperti itu. Dari para ulama rahimahumullah. Kalau kita tidak membaca yang berwarna lebih bagus. Apa hukum membeli perhiasan seperti kalung atau cincin secara online? Tetapi bukan cincin emas. Apakah boleh atau tidak? Kalau bukan emas boleh. Kalau bukan emas perak. Ini hanya cincin dan kalung mainan. Boleh. Tapi kalau emas perak tidak boleh online. Karena nanti akan dibahas. Beli emas, beli perak. Itu harus tangan ke tangan. Harus tangan ke tangan. Tidak boleh dibeli secara online. Apa yang harus kita lakukan ketika menghadapi orang lagi yang sakaratul maut? Bolehkah membaca ayat-ayat Quran? Pertama kita talqin. Kan itu yang dikatakan oleh Nabi SAW. Lakinu mautakum bila ilaha illallah. Talqinkan orang yang akan meninggal di antara kalian dengan la ilaha illallah. Dan boleh kita selingi dengan baca Quran. Untuk membuat dia tambah rindu untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh dibacakan Quran dan itu dilakukan oleh salaf. Itu dilakukan oleh salaf. Bagaimana hukum muamalah di supermarket yang tidak memakai lafaz? Lihat harga dan langsung transaksi di kasir. Nah itu lafaznya. Itu yang saya bilang tadi. Tidak harus, saya mau beli barang tak ini. Oh iya silakan saya jual. Tidak harus. Iya cukup dia tulis. Itu sudah harga namanya. Dia sudah tawarkan. Kita ambil, kita pergi bayar di kasir. Itu sudah masuk dalam akad saling ridho. Masuk dalam akad saling ridho dibolehkan.
Bagaimana hukum jual beli lato-lato yang manfaatnya mengalihkan anak-anak dari main HP. Perkara yang mubah, lato-lato mubah. Ya, lato-lato mubah. Apa hukum tukar menukar mata uang asing? Di mana antara mata uang Indonesia dengan mata uang dolar. Ada selisih 1.000 banding 13.000. Ya, kalau beda, enggak apa-apa. Yang penting tangan ke tangan. Nanti kita akan bahas semua di masalah riba. Bahkan nanti ada masalah tukar menukar. Kalau beda emas dengan rupiah, enggak apa-apa beda. Yang penting tangan ke tangan. Yang penting tangan ke tangan. Emas dengan perak, enggak apa-apa beda timbangannya. Yang penting tangan ke tangan. Rupiah dengan dolar, enggak apa-apa beda nilainya. Yang penting tangan ke tangan. Itu yang disebutkan. Nanti yang masalah itu kalau sama. Rupiah dengan rupiah, dolar dengan dolar, emas dengan emas. Ini ada 2 syarat. Tangan ke tangan dan harus sama. Tangan ke tangan dan harus sama. Nanti kita akan bahas insya Allah di pertemuan akan datang. Tadi dijelaskan jual beli ada 3 bentuknya. Salah satunya tidak boleh menjual barang yang tidak ada dan tidak juga dilihat. Apa hukumnya dengan menjual jasa seperti konsultasi dokter? Tidak apa-apa, jual jasa, jual manfaat namanya. Jual jasa itu jual manfaat. Iya, boleh. Bolehkah jual beli kucing? Tidak boleh. Dia haram dimakan. Maka haram dijual belikan. Jual beli kucing haram. Ada larangannya kan? Secara nas kalau jual beli kucing. Nah Nabi SAW an bai'istin nur. Nabi SAW melarang dari jual beli kucing. Nabi melarang dari jual beli kucing. Dalil khususnya. Dalil umumnya dia hal yang haram dimakan. Ketika haram dimakan, maka haram harganya. Ketika haram dimakan, haram harganya. Berdalil dengan dalil umum, innallaha idza harrama syai'an harrama samanah. Sesungguhnya Allah kalau mengharamkan sesuatu, maka haram harganya. Maka haram harganya. Apa hukum jual beli buaya? Untuk kulitnya dipakai untuk aksesoris seperti dibuat dompet, tas dan lain-lain. Pertanyaannya, buaya halal atau haram? Kan begitu pertanyaannya. Iya, buaya halal dimakan. Karena buaya hewan air. Semua hewan air halal. Semua hewan air halal dimakan. Ketika halal dimakan, halal dijual. Halal dijual. Buaya halal. Iya, boleh dimakan buaya. Iya, silakan tangkap kalau ada sebelah makan. Bagaimana hukumnya jual beli dengan pembayaran yang tertunda? Saya katakan contoh, saya katakan pada pemilik warung, saya ambil dulu barang tak. Sebentar saya bayar kalau pulang kerja. Boleh, kita berutang berarti. Iya kan, kita berutang, kita bayar sebentar.
Yang penting ini yang disebutkan kan makanan ya, warung. Bukan emas, bukan perak. Bukan, ini makanan, bukan barang riba. Apa hukum uang panjar dalam jual beli? Yang apabila tidak jadi dibeli maka uang panjar tersebut tidak bisa lagi diambil dan menjadi milik penjual. Iya, bai'ul urbun namanya, jual beli dengan cara dipanjar. Boleh. Boleh, itu yang difatwakan oleh perkumpulan fikih di masa sekarang ini. Di masa dulu ada mengatakan tidak boleh karena memakan harta orang dengan cara yang batil. Karena kita gugurkan, langsung ambil hartanya. Tapi ini dibolehkan. Tapi pendapat yang kuatnya adalah dibolehkan. Apa hukum jual beli kucing jika terpenuhi 3 syarat sah jual beli? Apa 3 syarat sah jual beli tadi? Suci, bermanfaat, dia punya. Apakah dia suci? Dalam artian tidak najis? Dia najis, tapi dimaafkan karena sering lalu lalang. Jadi bedakan itu. Jadi kucing itu najis. Makanya haram dimakan. Cuman dimaafkan najisnya. Disebabkan karena lalu lalang di tengah kita. Karena dia lalu lalang di tengah kita. Dipahamkan? Berarti dia bukan barang suci. Pada dasarnya. Pada dasarnya. Kan begitu. Ya, walaupun kita punya. Walaupun kita punya. Terus, apa juga manfaatnya kucing? Apa manfaatnya kucing? Kan harus bermanfaat. Apa manfaatnya kucing? Usir tikus. Iya. Mau dilihat dulu manfaatnya. Tadi sudah kita sebutkan dalilnya. Kucing haram dimakan sehingga haram dijual. Apakah boleh membeli emas lalu dijual dengan cara cicil? Nah, ini nanti kita akan sebutkan. Emas itu tidak boleh dicicil. Emas itu tidak boleh dicicil. Terakhir, apa hukum jual beli barang yang mengandung pengawet atau bahan berbahaya pada makanan? Tidak boleh kan? Sudah kita bilang tadi, tidak boleh barang yang berbahaya. Yang bermanfaat, barangnya harus yang bermanfaat. Keluar yang tidak bermanfaat atau kita bilang tadi bahkan membahayakan. Tidak boleh, kita sudah sebutkan dalilnya tadi. Kita cukupkan, alhamdulillah. Masih ada pertanyaan yang belum dijawab, tapi banyak, nanti terlalu lama. Kita insya Allah akan melanjut lagi di pertemuan akan datang. Mulai masuk di pembahasan jual beli terlarang. Semoga bermanfaat tadi apa yang kita ambil. Subhanakallahumma hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.